Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberikan tutorial cara menggunakan ABSS Premiere versi 20 dengan studi kasus dagang dan jasa dengan perusahaan Global Beauty. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniani Hako. Berikut nama anggota tim. Selanjutnya ke bagian data perusahaan. Di sini ada data perusahaan Global Beauty. Selanjutnya kita ke bagian aplikasi ABSS Premiere. Lalu kita klik create a new company file untuk membuat data perusahaan baru. Setelah itu di bagian introduction, langsung kita klik next saja. Di bagian company information, kita isi sesuai dengan data perusahaan ini. Lalu balik lagi ke ABS Premiere-nya, company name-nya kita ketik Global Beauty. Lalu address-nya, alamatnya diisi juga. Jalan Gurame Raya nomor 56 Jakarta. Lalu phone number-nya juga diisi 021 strip 67 87 679. Fax number-nya juga diisi 7546. Email address-nya itu globalbeauty@gmail.com. Kalau sudah diisi sesuai, langsung aja diklik. Nah, di bagian accounting information, di bagian current financial year diganti jadi 2021. Lalu ke bagian last month of financial year tetap Desember, conversion money itu diubah jadi Januari. Lalu di bagian number of accounting period kita ubah jadi 13. Lalu diklik. Oke. Di bagian ini untuk memastikan apakah sudah benar, lalu diklik next lagi. Setelah itu di bagian account list, diklik yang paling atas yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS Premiere. Setelah itu diklik lagi. Setelah itu di bagian industry qualification tetap service, untuk tipe of bisnisnya itu diubah jadi beauty salon. Oke, diubah. Lalu klik next. Setelah itu di bagian company file kita klik change untuk menyimpan file. Nah, kalian bisa simpan di mana aja yang nantinya akan gampang untuk dibuka kembali file tersebut. Setelah itu diklik next. Kalau sudah, nah di bagian conclusion itu diklik aja nih di bagian comment center-nya, lalu diklik. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Faryazar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Zahra Maulida. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput preference di sini ada pengaturan preference. Yang pertama kita pergi ke setup, lalu preference. Pada sistem kita cek di bagian ideal in multiple currencies, kemudian klik OK. Lalu pada menu Windows kita pencet, automatically-nya kita nonaktifkan. Lalu pada menu sales kita nyalain one form duplicate, ini diganti ke in a given of day, skornya 10 hari 30. Lalu klik OK. Kemudian purchase-nya kita ganti
checklist di bagian untuk duplicate, lalu ke security. Di sini kita buat untuk ini ya, biar bisa passwordnya cuma kita yang tahu. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menginput data mata uang. Kita atur dulu data mata uangnya. Pertama kita ke setup, lalu ke currencies. Terus ini semua datanya dihapus kecuali yang United States Kingdom sama Singapura dolar, karena di perusahaan ini kita membutuhkan mata uang tersebut. Lalu yang lokal kita ganti ke rupiah atau IDR. Dan ini diganti ke IDR. Lalu ditambah karena nggak ada USD-nya. Lalu klik close. Selanjutnya kita akan menginput beberapa akun. Kita atur data akunnya, beberapa ada yang dihapus, beberapa yang ditambah, dan beberapa ada yang diubah. Tadi tinggal ke edit akun, terus masuk ke akun list. Lalu mengedit data akun dari cek akun ke kasih DR. Oke. Mau diganti ke Bank BRI. Kemudian ini diganti, angkanya diganti jadi undeposited check with. Dan produknya juga diganti jadi hair dryer. Lalu yang kedua adalah produk diganti menjadi straightener 3-in-1.
lalu yang waxing produk, oh ya, trade debtors ini diganti menjadi hair color. Trade creator diganti menjadi DR. Lalu akun hair product, selanjutnya ini hair product purchase. Oke, belum pencet oke. Selanjutnya penambahan data akun. Di sini ada bank USD, USD Exchange, SGD untuk pasnya. Jadi tambah akun, ketik new, lalu order asetnya diganti ke bank. Selanjutnya di input nomornya 212, namanya kas pada USD, detailnya diubah diganti ke USD, atau mencet use currency, mencet OK, klik OK lagi. Nanti otomatis akan masuk ke USD Exchange. Kalau tidak keubah, nanti bisa ditambah manual. Ini diedit lagi karena harus akun tipenya harus bank. Oke. Lalu klik new lagi. Order asetnya diubah. SGD IDR, detailnya ke SGD. Oke. Lalu klik new. Set diubah bank nomor 2150, nama akunnya bank USD, bank BRI USD, bank USD, detailnya dipencet lalu diklik USD nya. Oke, lalu selanjutnya bank juga, lalu bank SGD itu udah otomatis ya exchange nya. Nanti diubah lagi ke SGD, klik OK, lalu klik new lagi. Akun receivable dengan nomor akun 2210, trade creditors USD, detailnya jangan lupa diubah lagi, klik OK, klik new lagi. Trade debitor SGD, soalnya di daerah udah tadi, jangan lupa details, lalu diubah ke SGD, klik OK, lanjut news lagi. Untuk akun payable nya 2220 dengan nama trade creditor,
USD. Jangan lupa detailnya lagi diganti ke USD, klik OK. Lalu selanjutnya juga sama, trade debtors dengan nomor akun 2030, trade creditors SGD. Detailnya jangan lupa untuk mengubah mata uang dari DR ke SGD, klik OK. Lalu menambah akun ada reliability dengan nama akun VAT Clearing, Clearing, klik new, lalu income, dengan nama service and repair. Lalu klik new, under income ini diubah ke header akun 2310 dengan nama akun diubah lagi detail akunnya, under income dimasukin angka nomornya dengan nama akun, yang pada bagian exchange ini jangan lupa diubah ya. Bagian exchange nya detailnya diganti ke bank ya. Sesuaiin sama tabelnya tadi. Exchange-nya diganti ke bank founder CPBO yang exchange. Selanjutnya order reliability-nya diganti ke akun payable. Ini juga akun payable, klik OK. Kemudian klik close. Selanjutnya kita akan menginput currency-nya. Jadi currency-nya harus dihitung udah sama tabelnya di receivable akun. Tabelnya sini diubah, label account-nya ke CDR, ada SGD juga sama. Nanti dilihat lagi receivable account-nya udah masuk ke SGD, ke kas. Ini diganti ke kas SGD ya, Singapura dolar. Itu betul SGD, ini kas SGD, use account, lalu dicentang semuanya.
account ini ke sini seharusnya ini yang kolektor, setelah lagi ke yang kode 2052-2500. Habis itu selanjutnya 53000 adalah nama akun. Selanjutnya itu 45000. Payable account-nya jangan lupa diganti. Nanti liability account-nya diganti menjadi trade creditor SGD karena $90 ya. Ini juga diganti ke cash SGD. Use account. Terus ini beberapa dari checklist. Ini checklist ada ini, lalu ini sama ini. Coba lagi akunnya masuk ke lega rate ya 51700. Lalu untuk ininya ke bank 12420. Selanjutnya 51500, lalu satu lagi ada 61800. Lalu klik untuk OK. Jangan lupa diubah juga yang Singapura dolarnya, United States dolarnya, USD-nya diganti sama kayak tadi SGD, cuma bedanya menggunakan USD. Ini diganti ke cash USD. Ini dicentang semua, lalu masuk ke ini, diklik, akunnya diubah, dimasukkan ke akun 45000. Lalu ini diubah juga jadi 22500 nama akunnya ya. Ini juga 53000. Selanjutnya diganti ke 4600. Payable account-nya juga jangan lupa diganti ke USD. Ini juga diganti ke USD. Account ini checklist sama di checklist. Lalu masukin akunnya ada 61700. Terus ini diubah yang USD. Ini 12420, lalu 61600, lalu ada 61000. Klik OK. Selanjutnya kita akan menginput ini di kos saja, menginput data pajak, yaitu yang pertama kita kembali lagi ke aplikasinya, kita ke list, habis itu ke tax kode, habis itu ada IMP, ada NT non tax sama FAT value added tax. Nanti NT sama FAT nya nggak usah dihapus, sampai satunya dihapus ya. Jadi ini diganti yang FAT jadi PPN namanya, pajak pertambahan nilai.
lalu ini ya dengarnya 10%, lalu klik close. Selanjutnya kita akan menginput data job. Kita tinggal ke list, habis itu sini ada jobs. Nah, kita tambah, klik new. Jadi ini diganti ke, udah diganti ya. Job numbernya P, dengan subjek, dengan nama jobnya produk. Lalu klik new lagi. Lalu sama jasa dengan job name jasa, lalu klik OK. Nah, kemudian di close. Nah, selanjutnya akan menginput data kategori, balik lagi ke appsnya, kita ke list, habis itu ke kategori, lalu kita klik new. Kategorinya tadi kayak di tabel tadi ya, L, lalu new-nya cover, lalu klik close. Selanjutnya kita akan menginput data harga level. Di sini klik apps-nya, kita klik list lagi, lalu ke custom list and view, terus masuk ke price level. Sini harus diubah ke IDR, lalu satu lagi ke USD, yang C-nya ke SGD. Misalnya boleh dihapus atau dibiarin aja. Oke. Selanjutnya kita akan menginput lagi data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Sini bisa diapalin dulu. Jadi card file, lalu ke card list, habis itu kita klik new. Nah, jadi dimasukin datanya. Pertama card type-nya jangan lupa ke customer dulu, customer dengan nama, lalu card ID-nya, kemudian alamatnya jangan lupa, jalan Haji nomor, ini daerah juga jangan lupa diganti sesuai sama yang tabel tadi ya. Lalu klik tambah lagi yang baru, Citra C002 dengan alamat Jalan Kober nomor 11 Jakarta Selatan. Ini diganti. Lalu customer, masih customer ya, bulan C003, ini diganti sesuai tabel tadi SGD. Lalu klik new lagi, C004, Kemakmuran nomor 15 Tangerang Selatan.
referensinya IDR, klik lagi new, customer nama Indah C005, lalu masuk lagi Jalan Nusantara nomor 124 Bekasi. Ini diganti jadi PSD, lalu klik OK. Terus kita bikin untuk yang suppliernya, PT Abadi Jalan Mangga nomor 83 nomor 02 Jakarta Selatan. IDR-nya udah pas, klik new lagi, masukin lagi nama PT-nya, ini diganti menjadi USD, klik new lagi, masih di supplier, input alamatnya, ini diganti ke SGD, terus currency, kita klik new lagi, Malik 5S 4 Jalan Asia Afrika. Klik new lagi, TP Surya Jalan Ciliwung nomor 102. Selanjutnya saja employee diubah card type-nya, namanya, card ID, jangan lupa alamat, currency-nya juga, klik oke.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadan. Di sini saya ingin melanjutkan penginputan data saldo akun. Pertama-tama kita ke setup, lalu ke balance, akun opening balance. Selanjutnya kita isi sesuai dengan nominalnya, 650 juta. Ini kita kasih min, soalnya itu ada di bagian kredit. 240 juta. Ini juga sama. Terus ya, 37.500 ya. Kalau ada mata uang asing tuh seperti ini ya, kita okein aja. Setiap bagian exchange itu akan otomatis dari ABSS itu sendiri, jadi nggak usah khawatir gimana kalian mau menyesuaikan ya. Nah, di bagian exchange itu jadinya rupiah SDR. Nah, ini juga sama. Oke, kalkulator no, oke itu ya, kita tulis sesuai ya. Ini bank USD pun sama, kalkulator no, kita klik OK. Selanjutnya bank USD exchange ya. Ini bank SGD nya, kalkulator no, oke. Kita isi pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Habis itu nanti misalnya kalau udah itu harus dicek lagi. Oke. Kita klik OK. Kita ke liability ya. Kita tulis sesuai. Kalkulator no, konfirmasinya langsung kita okein aja tadi ya. Pelan-pelan aja, sesuai ya. Kalkulator no, oke. FAT-nya, FAT-nya ya. Nah, FAT-nya itu kita kasih strip, ada di kredit. Nanti kalau strip itu artinya kayak dikurang gitu. Nah, kita ke bagian equity-nya. Nah, ini udah ya, udah balance, artinya harus 0. Kalau nggak 0 nggak bakal bisa. Kita klik OK.
Selanjutnya kita ke data saldo piutang, sama kita ke menu setup, ke balance ya, ke customer balance. Nah, kita tulis di sini sejak INF nya INF 01 ya, date nya itu tanggalnya jangan lupa diubah tanggalnya. Terus text include, total text include nya sesuai ya, jobnya apa, kategorinya itu record, kita record, lalu kita ganti ya Citra, enter, invoice nya kita ganti INF 02, date nya itu tanggal ya 2010. Ini text include nya ya, jangan lupa harus sesuai, enter ya. Lalu jobnya itu J, kategorinya L. Oke, kita ubah lagi jadi siapa nih, bulan ya, invoice nya INF 3, date tanggalnya jangan lupa diubah sesuai ketentuannya 12, total include nya berapa, terus jobnya P ya, kategorinya O, lalu kita record. Setelah itu kita ganti lagi jadi Andre, lalu kita enter, sama kayak tadi juga karena kita masih di bagian saldo piutang ya. Total include text nya lalu job kategorinya L, lalu kita record. Nah, ada tulisannya ya, congratulations bla bla bla. Nah, kita okein aja. Terus itu kita ganti lagi di si indah. Kita klik enter, invoice INF ya, lalu date, si tanggalnya jangan lupa tanggal, total include text-nya juga jangan lupa, jobnya itu J, ini kategorinya O. Kita record. Nah ya tuh ada kan, ini juga sejati INF. Ini kita klik OK. Selanjutnya kita ke saldo utang, sama kayak tadi, setup, balance, supplier, cuma bedanya di sana supplier balance. Oke, kita tulis SIM PT Jaya, enter, PO nya NF, date tanggal sesuai,
Lalu total exclude-nya juga harus sesuai. Jobnya berapa? Jobnya P ya, kategorinya O. Lalu ganti jadi PT abadi, enter. PO nya jangan lupa kita isi INF 0, date nya 12, total exclude nya enter. Jobnya itu P, kategorinya itu record. Abis itu jangan lupa di record. Lalu kita lihat dulu salah nggak sih. Nah, udah kita ganti lagi jadi jadi si Malik. Nah, Malik enter, jangan lupa PO nya sesuai sama kayak tadi. Date nya itu harus sesuai juga sama ya, pokoknya harus sama, nggak boleh salah. Setelah exclude nya juga jobnya harus sesuai. P, kategorinya itu L, kita lihat dulu. Habis itu kita record, habis itu kita ganti grammar, enter. PO nya sesuai sama ya, nggak bosan-bosan saya katakan. Date nya kategori ini belum ya, INF 05. Tanggalnya jangan lupa diubah 3 tanggal. Lalu total exclude text-nya, jobnya J, kategorinya itu O. Kita record ya, itu PT Surya, kita enter sama ya kayak tadi, INF 0. Date nya, tanggalnya, date sama tanggal sama aja ya. Total exclude nya teks, total exclude teksnya. Jobnya jangan lupa, kategorinya jangan lupa dicek lagi baru kita record. Nah, selanjutnya jelas saldo hutang persediaan barang. Persediaan barang, kita ke inventory. Gimana inventory ini? Inventory, item list, kita klik, lalu kita klik new. Setelah itu kita tulis ya, namanya Philip. Iber 400 4 ya, 4. Ini kita checklist, ini kita checklist juga. Terus ini yang ini nih, nah sama ini juga harus billing. Kita ke billing details ya. Ini kita yang di sini bagian sini kita tulis unit. Ini NT no text. Lalu ke selling,
Link unit, di sini juga nt juga, ini salah. Nah, ini sesuai jumlahnya berapa. Yang bagian USD kita ganti ya, USD SGD. Di level D nya kita juga ganti. Selanjutnya namanya jangan lupa nah, yang paling bawah nih kita ganti kepala 1 guiling, ini kita ganti unitnya udah. Oh, ini jumlahnya, unit nt udah benar, ini kita ganti ya. Nah, level D nya 000, lalu kita klik OK. Setelah itu selanjutnya color natural. Nah, oke, ke sama logo ini juga kita cek dulu selling, terus kita ke ini jumlahnya diganti. Ini yang USD nya jangan lupa level D, F nya kita nolin. Nah, ini udah. Terus kita masih di inventory ya. Ini kita ke data opening balance persediaan sama, cuma kita ke pilih nih yang masih ke ini inventory ke count. Nah, ini kita tulis tadi ada berapa, 14 ya, 14. Kita enter ya, 25 ini 5. Ya benar. Ya, date nya si tanggal jangan lupa kita ganti sesuai ya. Memonya juga diganti ya, si memo nih ya, si memo opening balance. Oke. Ini otomatis sih biasanya, coba enggak. Nah, kita tulis oke. Udah, kita record, jangan lupa di record ya. Selanjutnya kita ke transaksi nih, 2 Januari, mata uang SGD, jangan lupa pembelian secara tunai. Kita ke purchase, kita ke enter purchase. Nah, ini jangan lupa mobil ya. Ini kemana, PT Jaya ya. Nah, layoutnya diganti jadi item.
kalau jasa itu service, makanya diganti layout. Date-nya termnya ya, termnya diubah tidak. Nah, nih yang COD ya, kita klik OK. Kan ada COD dan job P kategorinya, oh exportnya PPN, jangan lupa. Nih NT nya diganti jadi PPN, tadi PPN 1% kan ya kategorinya. Lalu apa lagi ya, udah kita cek dulu, udah record. Lalu kita cancel dulu, kita ke transaksi yang kedua, transaksi pembelian secara tunai. Januari membayar kepada Toko Jaya menggunakan bank SGD. Iya, masih sama ke Paybills. Karena kita bayar PT Jat ini, jangan lupa dirubah. Cek nya, lalu date nya jangan lupa ya, di bagian date namanya SGD use. Dulu udah ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah Rahman Novita. Terima kasih. Saya Rahman Novita Murgini. Saya akan melanjutkan untuk menginput data transaksi nomor 3, yaitu transaksi pembelian secara kredit dengan mata uang USD. Yang pertama yaitu kita masuk ke modul purchase, lalu ke enter purchase, kemudian masukkan data supplier menjadi PT Glamor, ubah term menjadi in a given of day, diskonnya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment 2, lalu klik OK. Kemudian ubah layout menjadi item, klik OK. Lalu masukkan nomor purchase ID yaitu FB 050102. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 5 Januari 2021. Bill-nya masukkan 6, lalu itemnya menjadi GCC. Price-nya yaitu 16. Kemudian job menjadi P, teksnya diubah menjadi PPN.
lalu kategori menjadi O, kemudian klik record. Yang selanjutnya yaitu transaksi nomor 4, yaitu transaksi pelunasan utang usaha dengan mata uang IDR. Lalu ke modul purchase ke pay bill. Lalu kemudian icon menjadi Bank BRI. Kemudian klik OK. Ubah supplier menjadi Malik. Cek nomornya menjadi BKK 060102. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 6 Januari 2021. Amount-nya yaitu 300.000. Kemudian klik amount applied menjadi 300.000. Kemudian klik record. Cancel. Lalu yang selanjutnya yaitu transaksi nomor 5, transaksi penjualan secara kredit dengan mata uang SGD. Kita ke mode sales, kemudian ke enter sales. Ubah data customer menjadi bulan. Kemudian ubah layout menjadi item. Kemudian klik OK, lalu termnya diubah menjadi day of month after IOM. Lalu klik OK. Kemudian diskonnya diubah menjadi 10. Diskonnya menjadi 0. Kemudian klik OK. Nomor invoice-nya jangan lupa masukin FJ 100101. Kemudian tanggalnya menjadi tanggal 10 Januari 2021. Masukkan sheet-nya menjadi 2 dan 8, item number menjadi GCC dan GCN. Masukkan price-nya menjadi 21 dan 6. Kemudian job menjadi P. Lalu kategori menjadi O. Kemudian teksnya diubah menjadi PPN. Kemudian klik record. Lalu cancel. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi retur pembelian dengan mata uang SGD. Lalu ke modul purchase, kemudian enter purchase. Masukkan data supplier PT Jaya. Kemudian term diubah menjadi COD. Kemudian klik OK. Lalu layout diubah menjadi item. Masukkan nomor purchase ID-nya yaitu
FB 110101. Kemudian ubah tanggal menjadi 11 Januari 2021. Bill-nya masukkan -1, kemudian item number-nya menjadi PHD. Lalu price-nya masukkan menjadi 70. Job-nya menjadi P, kemudian teks diubah menjadi ppm. Kategori menjadi O. Kemudian klik record, lalu ubah menjadi jurnal memonya menjadi retur purchase PT Jaya. Kemudian klik record. Lalu kita masuk ke modul purchase register, kemudian ke return and debit. Lalu ke all purchase, tanggalnya menjadi tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 19 Januari 2022. Lalu kemudian masukkan data PT Jaya suppliernya, klik OK, lalu ke nomor ID tertanggal tanggal 11 Januari 2021. Kemudian masukkan amount receive-nya menjadi 77, kemudian klik record. Lalu cancel. Kemudian data transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan secara tunai dengan mata uang IDR. Masuk ke modul sales, kemudian enter sales, lalu ubah customer menjadi PT Jaya. Kemudian citra, masukkan, ubah trace menjadi COD, lalu klik OK. Kemudian masukkan akunnya menjadi color treatment. Klik OK. Kemudian amount-nya 750.000. Job-nya diubah menjadi J, kemudian teks menjadi ppm. Nomor invoice-nya jangan lupa FJ 130101. Tanggalnya tanggal 13 Januari 2021. Kemudian kategori menjadi L. Jangan lupa teks include-nya di checklist.
kemudian klik record. Transaksi yang selanjutnya yaitu nomor 8, transaksi penerimaan pelunasan penjualan dengan mata uang IDR. Masuk ke modul sales, kemudian ke receive payment. Lalu account diubah menjadi Bank BRI. Kemudian klik OK. Ubah data customer menjadi Citra. Masukkan nomor ID dengan R130101. Tanggal diubah menjadi tanggal 13 Januari 2021. Masukkan amount receive-nya menjadi 750.000. Kemudian klik amount applied 750.000, lalu klik record, kemudian cancel. Perkenalkan, saya Salsabila Praditias. Di sini saya akan melanjutkan penginputan data transaksi selanjutnya. 9. Transaksi pembayaran piutang usaha mata uang USD. Kita pilih modul sales, lalu kita klik receive payment. Setelah itu, karena pembayaran piutang atas nama Indah, jadi pada bagian customer kita pilih Indah. Lalu klik enter dan data semua sudah otomatis ada. Lalu pada bagian amount receive kita ubah menjadi 45 US dollar. Nomor ID-nya juga kita ubah menjadi R150102. Pada bagian tanggal kita ubah menjadi 15 Januari 2021. Lalu pada bagian amount apply-nya kita klik, dan pada bagian finance charge-nya juga kita klik. Setelah sudah, kita klik record, lalu kita klik cancel. Sepuluh, transaksi pembelian secara tunai mata uang IDR. Kita pilih modul purchase, lalu kita pilih enter purchase. Pada bagian supplier kita pilih PT Abadi. Lalu layoutnya jangan lupa diganti menjadi item. Pada bagian termin jangan lupa kita ubah di payment is due-nya menjadi COD. Lalu nomor purchase-nya juga kita ganti menjadi FB 160103. Pada bagian tanggal juga kita ubah menjadi 16 Januari 2021. Lalu kita tulis pada bagian bill 4, enter, lalu kita tulis yang kedua 10. Pada bagian item number kita pilih yang GCC, lalu kita klik enter. Description-nya otomatis ada, gota curly catokan. Yang kedua GCN, description-nya Garnier Color Natural. Price catokannya kita ganti menjadi 200.000, jadi totalnya 800.000. Terus pada bagian Garnier Color Naturalnya kita ubah price-nya 50.000, totalnya 500.000.
Jangan lupa pada bagian jobnya kita ubah dua-duanya menjadi P. Bagian teksnya juga kita ubah menjadi PPN. Jangan lupa pada kategorinya itu kita ubah juga menjadi L, lalu kita klik record. Lalu klik cancel. 11. Pembayaran transaksi pembelian secara tunai mata uang IDR. Kita klik modul purchase, lalu kita klik pay bills. Pada bagian supplier, kita ubah menjadi PT Abadi. Nomor ceknya juga kita ubah menjadi BK 160103. Jangan lupa tanggalnya juga diubah menjadi 16 Januari 2021. Nomor akunnya kita ganti juga menjadi Bank BRI IDR. Amountnya jangan lupa kita tulis 1.430.000. Lalu amount apply pada 16 Januari kita klik. Lalu kita klik record. Dan kita klik cancel. 12. Transaksi pembelian secara kredit mata uang IDR. Kita pilih modul purchase, lalu kita pilih enter purchase. Pada bagian suppliernya kita pilih Malik. Lalu pada bagian terminnya kita ubah menjadi in a given of days. Diskon day-nya menjadi 10, balance due days-nya menjadi 30, dan persen diskonnya kita ubah menjadi 2. Jangan lupa layoutnya kita ubah dulu menjadi item. Dan nomor purchase-nya juga kita ubah menjadi FB 170104. Tanggalnya jangan lupa diubah menjadi 17 Januari 2021. Pada bagian bill kita isi 7. Terus pada bagian item number-nya kita pilih yang GCC, Gotokar Licatokan. Price-nya kita masukin 200.000. Jadi totalnya 1.400.000. Jobnya jangan lupa kita ganti P. Tax-nya jangan lupa kita ganti PPN. Setelah sudah, kategorinya juga kita ubah dulu menjadi L. Lalu record. 13. Transaksi penjualan secara tunai mata uang USD. Kita pilih modul sales, lanjut enter sales. Pada bagian customer kita pilih sejati. Jangan lupa terminnya yang payment is due kita ubah menjadi COD. Layoutnya jangan lupa kita ubah menjadi item. Jangan lupa nomor invoice-nya kita ubah menjadi FJ190103 dan tanggalnya 19 Januari 2021.
Lalu pada bagian ship kita isi 2 dan item numbernya kita pilih yang PHD atau Philips Hair Dryer Care 400 watt. Masukin price-nya 71 US dollar, jadi totalnya itu 142 US dollar. Jangan lupa pada bagian job kita pilih yang P, pada bagian tax kita ganti PPN. Lalu kategorinya kita pilih O. Setelah sudah kita klik record. Lalu cancel. 14. Pembayaran transaksi penjualan secara tunai mata uang USD. Kita pilih modul sales lalu receive payment. Pada bagian customer kita ubah menjadi Sejati dan akunnya kita ubah menjadi Bank USD. Nomor ID-nya kita isi menjadi R190103. Pada bagian tanggalnya juga kita ubah menjadi 19/1/2021. Amount receive-nya kita isi menjadi 142 US dollar. Pada amount applied pada 19 Januari kita klik. Setelah sudah, lalu kita klik record, lalu kita klik cancel. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari Salsabila Pradityas. Di sini ada transaksi retur penjualan dengan mata uang USD. Kita ke aplikasi ABS-nya. Setelah itu kita klik enter sales. Lalu kita ketik Sejati. Lalu terms-nya diubah menjadi COD. Lalu klik OK. Di invoice-nya kita ketik FJ1901 FJ190101. Untuk tanggalnya sudah benar. Untuk di bagian layoutnya kita ubah jadi item. Klik OK. Setelah itu shipnya kita tulis -1 karena retur penjualan jadinya -1. Itemnya PHD. Lalu teksnya di unchecklist. Setelah itu price-nya diubah jadi 71. Setelah itu di bagian job P atau produk, teksnya PPN. Lalu kategorinya itu O atau oversize. Lalu kalau udah semuanya kita klik aja record. Lalu cancel. Setelah itu ke bagian sales register. Di bagian returns and credits kita klik apply to sell. Sepertinya ada kesalahan, kita balik lagi ke bagian sebelumnya, klik cancel aja. Lalu kita klik pay refund. Lalu di bagian sini lalu untuk di bagian date-nya kita ubah di tanggal 19 Januari 2021. Lalu setelah itu kita klik aja ke bagian record. Kita klik. Oke, kalau sudah close, setelah itu kita ke soal berikutnya, yaitu transaksi penjualan secara kredit dengan mata uang IDR. Dengan mata uang IDR, kita lanjut ke aplikasinya lagi.
Setelah itu kita klik enter sales, customernya diketik Andre, lalu termsnya diubah, yang paymentnya itu jadi day, lalu diskon date-nya tetap 1, lalu balance due date-nya itu diubah jadi 10, lalu diskonnya itu diubah jadi 0% aja. Lalu di bagian layoutnya diubah nih jadi item, kita ubah jadi item, lalu klik OK. Lalu di bagian invoice-nya itu kita ketik jadi FJ 220104. Lalu di tanggalnya itu 22 Januari kita ubah jadi 22 Januari 2021. Lalu ship-nya itu kita tulis 1 dan 4 untuk produknya. Item number-nya itu ada PHD dan GCN atau Garnier Color Natural. Kalau sudah input datanya, lanjut ke bagian job. P kita ubah, P juga di bagian GCN-nya. Teksnya diubah jadi PPN. Di bawahnya juga diubah jadi PPN. Lalu setelah itu kita ke bagian kategori, yaitu L atau lokal. Setelah sudah, semuanya kita record. Setelah itu klik cancel. Lalu ke soal berikutnya, yaitu transaksi bukti kas keluar. Kita balik ke aplikasinya, lalu kita ke bagian account. Balik lagi, lalu setelah itu kita masuk ke bagian record journal entry. Setelah itu date-nya kita ubah jadi 25 Januari 2021. Lalu di general journalnya itu diubah jadi KK 250101 harusnya, karena tidak muat jadi kayak masih muat. Gajian, memonya itu kita tulis gajian karyawan bulan Januari. Di akunnya itu kita cari akunnya, yaitu wages and salaries. Kita cari dulu, kita cari wages and salaries, itu ada di nomor wages and salaries. Kita taruh ke atas, dicek lagi ke bawah mungkin ya, karena nggak ada. Kita cek lagi wages and salaries. Oke, ketemu. Kita klik, lalu isi data itu sekitaran 3 juta. Lalu kita cari akunnya lagi, yaitu kas IDR. Atau banknya cash saja yang kita pakai. Use account, kita klik. Lalu kita kliknya di bagian kredit. Nah, setelah sudah, kita pindah ke bagian kategori, lalu record, klik cancel. Lalu kita ke bagian soal berikutnya, transaksi bukti kas masuk. Lalu ke bagian comment center, lalu banking, lalu ke bagian spend money. Nah, di bagian ini kita ubah dulu nih akunnya jadi Bank BRI. Klik. Setelah itu kita cek nomor, itu BKM
karena tidak muat jadinya jadi kosong, satunya ketinggalan. Date-nya itu 28/01/2021. Untuk amount-nya itu 6 juta. Kita ketik 6 juta. Lalu akunnya itu kita ngirimnya ke cash IDR. Kita cari paling atas. Oke, lalu klik. Nah, udah. Lalu di bagian kategorinya kita klik L, lalu kita klik record aja. Klik cancel. Sudah selesai untuk transaksinya. Maka selanjutnya akan ada cara nge-backup file. Gimana itu? Dengan file, buka file, langsung klik backup, klik bagian check company file for errors, langsung klik continue. Setelah itu oke. Setelah sudah, kita klik save aja untuk menyimpan data tersebut. Setelah itu terima kasih dari tutorial kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.